Kenceng banget, kenceng banget. Pernah nggak lihat di pantai atau di sungai? Ya, apa sih ikan apa tuh? Tapi tidak seperti itu akhiratnya. Ya, itu supaya manusia lebih memudahkan. Ketika Allah berbicara di surga tentang air sungai yang airnya susu, jangan membayangkan seperti susu yang ada di dunia. Kalau apa yang ada di dunia sama dengan apa yang di surga, untuk apa ada surga? Ya, itu hanya mengilustrasikan supaya lebih gampang dimengerti. Nah, sampai situ paham nggak, Bel? Paham. Ini sama cerita sama kayak waktu kita umroh. Kenapa itu? Dia ngasih tahu kita, Pak Ustadz. Ya. Ayo sholat, kata dia. Karena pahala sholat di sini 1000 kali lipat. Ya. Nah, Betul. dia pernah sholat taubat sampai 15 rakaat. Non-stop. Sampai diomelin sama orang Arab di sana. Jadi Ada berhenti-henti, Ustaz. Jadi Sholat ada, terus. memang kan satu kali sholat di masjid haram, Iya. itu 1000 kali di masjid luar masjid haram. Iya. Masjid Nabawi, masjid Nabawi. Iya, bukan Nabawi. masjid Iya, haram. oke. Ya, masjid Nabawi. Nah, satu kali di masjid haram, 100 kali masjid Nabawi. Iya. 100.000 berarti. Iya. Ada rompuran tanah suci. Haji, kenapa kau tidak sembahyang lagi? Memang kan sudah kurapel di dunia dia kan. Sudah tertutup, dia sudah tutup semua. Jadi, nah, jangan memikir ketika beribadah mau mengkalkulasi. Itu yang disebut tadi ikhlas, ya. Ibadah kepada Allah ikhlas. Apa balasannya? Biarlah Allah yang tahu, ya. Jadi juga Ebel harus tahu orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Iya, Pak Ustadz. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada orang masuk surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Semua punya dosa, ya. Iya, Pak Ustadz. Nah, jangankan kita, Nabi pun ada yang punya dosa. Nabi Adam, manusia paling pertama, ada dosanya. Makan buah kurma. Oh iya, buah kurma. Itu Nabi itu, Nabi. Turun lagi, Nabi Ibrahim ada dosanya. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya, sangka buruk kepada Allah dalam dakwah, akhirnya ditinggalkan kampungnya, naik ke atas perahu. Nabi Nuh ada dosanya, dia gagal didik anaknya. Itu Nabi, apalagi Ebel. Semuanya dosa. Ya udah deh kalau gitu. Gimana kalau gue punya ide nih? Kita sedih-sedih aja. Biar donasi lu makin banyak. Bel. Setuju, Pras. Adegannya gini, Pras. Mukanya. Gitu. Ya udah. Kita berdua berarti nih, Bel. Maaf ya, Pak Ustadz ya. Siapa tahu ada donasi yang lebih, Pak Ustadz, biar saya. Teman-teman. Ini yang sakit siapa nih? Iya, Ustaz. Saya, Tapi Pak saya Mestinya harus dia sedih. nangis. Oh iya. Itu saya, kan. Supaya dia nangis, pukul aja lukanya. Jangan, Pak Ustadz. Aman nggak? Lumayan nambah. Alhamdulillah. 2000. Alhamdulillah dong. Namanya juga sedekah. Namanya juga sedekah, terserah orang. Makanya kita tanya lagi ke Ustadz nih. Iya. Ustadz, bentuk-bentuk sedekah di dalam bulan puasa nih seperti apa aja, Ustadz? Sesuai kemampuan. Ada ibu-ibu bikin kue di rumah, Ya. ya sedekahnya dengan kue, ya kan? Nah, ada masjid, dari toilet ke pintu masuk masjid, itu tidak ada sendal. Akhirnya orang bisa kena najis, Ya. ya sedekah dengan sendal. Semua bentuk sedekah Semampu. lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada sedekah paling ringan, paling gampang dilakukan. Senyum. Senyum, Bel. Nah, sedekah. Sedekah gitu, Pak. Ya. Tapi kalau misalkan sedekahnya, misalkan dia memang pengen ada sesuatu sama orang lain. Misalkan saya pengasih kue. Sebenarnya dia pengen minjam uang. Apakah boleh begitu? Ya, itu yang saya Berbuat katakan baik. tadi, sesuai kemampuan. Sebenarnya dia mau duit, tapi saya tidak punya duit. Supaya dia tidak kecewa, saya kasih kue. Nah, Jadi saya kasih contoh ya, itu hebatnya sedekah. Rasulullah SAW pernah didatangi musafir. Sudah berhari-hari tidak mikir. Sudah miskin musafir. Berhari-hari tidak makan. Ketuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
"Ya Rasul, saya musafir sudah beberapa hari tidak makan. Adakah yang bisa saya makan di rumah Rasulullah?" Nabi katakan, "Tunggu dulu." Masuklah Nabi ke dapur, tanya ke istrinya, "Ya Ummul Mukminin, adakah yang bisa?" Kata istri beliau, "Waduh, sini aja kita sudah tidak punya apa-apa. Tuh tadi minta makan kan?" Nabi keluar, ambil jubah. Tahu jubah? Tahu jubah yang Mana? baju-baju yang Lain lagi. oh Ini Superman. baju. Ya, betul. Kan? Nah, lihat waktu ke tanah suci kan? Nah, ke tanah suci kan ada biasa orang Arab itu Oh, pakai iya. yang di luar besar. Itu jubah namanya. Iya. Kebalikan daripada baju. Ya kan? Nah, Nabi ambil, katakan, "Saya tidak punya makanan, tapi ini jubah saya. Silakan, siapa tahu ada yang mau beli." Oh, oke. Nah, sahabat ini yang musafir tadi datang ke pasar di Madinah. Dia lakukanlah lelang. "Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau beli?" Didengar sama orang kaya sudut pasar. Ya. Mata agak rabun. Ya. Dia panggil budaknya. Budak dipanggil. Budak itu hak milik. Beda pembantu. Kalau pembantu dia ada gaji tiap bulan Iya. dan punya hak untuk berhenti. Iya. Oke. Kalau budak hamba sahaya, tidak punya hak sama sekali, hak milik. Oke. Kalau Ebel jadi budak saya, maka Ebel milik saya. Saya boleh jual, boleh bakar. Hah? Nah, Itu Bel. boleh saya namanya budak. Nah, dia panggil budaknya, ya kan? Waktu itu belum lagi turun ayat tentang larangan budak. Zaman dulu Pak Ustaz. Ya, maka kamu pergi. Kalau kamu yang berhasil mendapatkan, saya merdekakan kamu. Oh, oke. Nah, dia pergilah. Selang beberapa saat datang budaknya, bawa baju itu. "Tuan, alhamdulillah saya berhasil." Maka tuannya berkata, "Mulai hari ini saya merdekakan kamu." Dia lipat baju, kemudian dia ambil. Dia bersalawat kepada Rasulullah dengan sebanyak-banyaknya, bertawasul. Selawat itu sebanyak-banyaknya, lalu berdoa mudah-mudahan Allah sembuhkan matanya. Dia gosok ke wajahnya. Dia usap dengan kecintanya kepada Rasulullah, mohon pertolongan kepada Allah.